Oke, Coach, sudah 19.30. Bisa kita mulai? Ya, monggo Mas Agus Oke, baik. beri prolog dulu teman-teman, dibuka dulu. Oke, siap. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah hadir di GPS Club. Ada Mas Akbar, Pak Made, Mas Bowo, Mbak Natanil, Mas Hanif, Mbak Yusininda Yeni, Mas Krisman, Zaki Alfarizi, dan Mbak Pia. Gitu. Terima kasih hadir. Malam ini kita akan sharing dan belajar dan praktek terutama tentang public speaking. Dan pemateri atau speaker kita hari ini adalah Pak Made, dan MC kita malam ini adalah Mas Akbar. Tentunya kita niatkan hari ini untuk terus belajar dan praktek tentang apa yang sudah kita dapatkan di kelas public speaking kita. Dan tentunya kalau kita di kelas prakteknya hanya terbatas, maka di GPS Club ini kita diberikan waktu, diberikan ajang untuk kita praktek. Tentunya agenda kita hari ini adalah 10 menit opening, 20 menit materi dan dari speaker, di 10 menit ada pertanyaan yang dipimpin oleh MC, 30 menit feedback dan materi dari Kusnovan, dan tentunya diskusi dan praktek. Harapan kita bisa belajar lebih banyak dan mendapatkan manfaat. Dan langsung saja saya berikan ke Mas Akbar sebagai MC malam ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Baik, perkenalkan, nama saya Akbar. Saya adalah mahasiswa Universitas Ciputra, Surabaya. Dan pada malam ini, saya akan memandu jalannya acara pada malam ini. Baik, saya mulai. Selamat datang dan selamat malam rekan-rekan semua peserta GPS Club yang ke-41. Tidak terasa ya, GPS Club sudah pertemuan ke-41. Dan kita harus berterima kasih pada Ganesha Public Speaking yang telah memberikan kita fasilitas untuk belajar secara gratis. Mari kita kasih applause buat Ganesha Public Speaking, teman-teman. Terima kasih untuk malam ini. Gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah sehat semuanya teman-teman. Dan terima kasih telah menyempatkan hadir pada malam ini. Meskipun teman-teman dari pagi sampai malam ini telah melakukan aktivitas yang berat. Namun teman-teman tetap hadir untuk menimba ilmu yang baru tentang dunia public speaking. Salut deh buat teman-teman yang telah hadir pada malam ini. Semoga kehadiran kita dapat menambah ilmu public speaking yang akan disampaikan oleh speaker kita. Nah, bicara tentang speaker kita nih teman-teman, siapakah beliau? Dan apa sih topik pada malam ini yang akan dibawakan oleh speaker kita? Baik, langsung saja kita panggilkan speaker kita. Dan materi yang akan dibawakan yaitu tentang pentingnya membuat alur berpikir dalam public speaking. Jika kalian penasaran, mari kita simak penjelasan dari beliau dan apa sih tipsnya dari pembelajaran kita kali ini. Langsung saja kita panggilkan speaker kita. Beliau adalah Pak Imade Mas Winarta. Beliau adalah pegawai PNS di Pulau Bali, salah satu pulau favorit saya. Dan
Beliau adalah member GPS sejak tahun 2021. Oke teman-teman, langsung saja kita simak penjelasan dari beliau. Silakan Pak Made, tempat dan waktu saya persilakan. Terima kasih Mas Akbar, selamat malam Mas Nopan, Mas Agus, Mas Bowo, Mas Nathan, dan Mbak Yeni. Jadi ada juga Mas Krisman, Mas Akib, ya, Dewi, dan Kiki ya. Hari ini saya akan membawakan mengenai flow atau alur berpikir dalam public speaking. Izin share screen Bapak Ibu. Selamat malam. Ini mulai dari judulnya, pendekatan alur berpikir, atau dalam bahasa Inggris ini flow of mind public speaking. Di sini terkait dengan alur berpikir, tujuannya adalah untuk memperjelas saat kita membawakan materi. Karena apabila kita membawakan materi tanpa alur yang jelas, maka terdapat beberapa hal yang jadi dampak negatif. Yang pertama, menjadi tidak jelas dari apa yang kita bicarakan, kemudian menjadi istilahnya ngawur. Yang ketiga, bahwa itu akan berdampak pada tidak tersampaikannya pesan yang ingin kita sampaikan ke pendengar. Tujuannya, kenapa kita memerlukan satu alur berpikir atau flow, jadi penting dalam kita menyampaikan materi ke khalayak, yaitu itu menjadi plot atau rel bagi kita sebagai seorang public speaking, agar tidak melenceng jauh dari materi yang akan disampaikan. Yang kedua adalah untuk memudahkan seorang public speaking atau pembicara di sini sehingga bertutur dengan teratur atau runut. Kemudian yang ketiga itu tujuannya kita perlu memiliki alur yang jelas, yaitu memiliki kerangka acuan dan materi tersampaikan seluruhnya sehingga tujuan awal yang kita susun tercapai. Nah, kemudian pendekatan di sini yang bisa digunakan itu dalam mencapai tujuan tadi itu ada 7 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah problem solving. Yang kedua itu ada pendekatan yang namanya cause effect atau sebab akibat. Pendekatan yang ketiga ada yang chronological atau kronologis. Pendekatan keempat ada teori praktis atau teori dan prakteknya seperti apa. Kemudian yang kelima ada namanya akronim. Keenam ada numerical order. Yang terakhir ada pendekatan yang bisa digunakan itu yang namanya psychological effect. Nah, yang pertama di sini terkait dengan pendekatan problem solving, yaitu pendekatan yang kita bisa gunakan untuk menyampaikan materi dengan kita menyampaikan suatu permasalahan, kemudian dari permasalahan yang diuraikan disampaikan juga solusi yang bisa disampaikan. Contohnya terkait pendekatan ini adalah sebagai berikutnya contoh penyampaian materinya. Selama bertahun-tahun penyakit jantung koroner, ini permasalahannya terkait dengan jantung koroner masih menduduki peringkat teratas penyebab kematian umat manusia. Walaupun beragam teknik pengobatan mulai dari perawatan medis, pencakupan jantung hingga teknik sel punca telah dikembangkan oleh dunia kedokteran, namun penyakit jantung tetap menjadi momok utama bagi masyarakat, terutama mereka yang berusia di atas 40 tahun. Nah, itu kan permasalahan, kemudian kita paparkan ke bagian paragraf berikutnya, kita sampaikan solusinya atau pemecahannya, solvingnya. Salah satu cara yang harus segera ditempuh adalah dengan memperbesar anggaran penelitian bagi penemuan obat-obatan maupun teknik bedah. Kemudian kita sampaikan juga mengenai solving atau penyelesaian yang berikutnya, yaitu melakukan pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Salah satunya dengan mengembangkan pola makan dan pola hidup sehat di kalangan masyarakat. Ini adalah bagian dari solving ya. Yang ketiga, ada kan 3 solving dari obat-obatan, teknik bedah, dan terakhir itu adalah pencegahan. Ini adalah metode yang pertama, metode problem solving. Permasalahan diungkapkan terlebih dahulu, kemudian pada akhir pembicaraan kita sampaikan solving atau upaya pemecahan yang bisa kita sampaikan ke pendengar. Itu adalah metode
public speaking secara alur yang pertama. Alur yang kedua, alur yang bisa digunakan adalah pendekatan cause of effect atau sebab akibat. Alur ini banyak yang sering digunakan oleh di masyarakat juga atau public speaking. Kita menyampaikan sebab terlebih dahulu, sebab-sebab, kemudian efek atau dampaknya yang ditimbulkan oleh sebab tersebut. Teknik ini dapat dilakukan sebaliknya, yaitu disampaikan terlebih dahulu akibatnya, baru sampaikan sebabnya seperti apa. Contoh penyampaian di sini ini adalah misalkan terkait bullying, bahwa akhir-akhir ini sering terjadi praktik bullying atau perundungan di media online atau daring. Nah, itu terkait dengan cause-nya atau penyebabnya ya, khususnya di media sosial. Fenomena ini kemudian dikenal dengan sebutan cyberbullying atau perundungan secara cyber. Alih-alih menjadi media yang menyatukan atau mendekatkan satu sama lain, media online dapat menginspirasi atau saling menghormati. Dampaknya bisa terjadi juga saling membuli secara online ya, secara komen itu saling merundung di pengguna media sosial. Nah, makanya di situ banyak terdapat ejekan, hinaan, makian, bahkan hingga ancaman seperti itu. Kemudian setelah itu adalah cause-nya atau penyebab. Kemudian kita sampaikan kepada pendengar apa nih efek negatif dari bullying, sehingga kita sebagai pendengar mau menerima arahan dari pembicara bahwa hal-hal terkait bullying itu atau perundungan ini harus segera dikurangi ya di masyarakat. Kita sampaikan dampaknya di poin berikutnya. Akibat dari perundungan bukan perkara sepele. Perundungan dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak yang mendengarkan atau pihak yang dirundung, tetapi tekanan psikologis, dampaknya yang signifikan itu tekanan psikologi, hilangnya rasa percaya diri, hingga dengan untuk melakukan kekerasan terhadap diri sendiri, termasuk bunuh diri. Nah, itu poin teknik cause of effect. Cause-nya, penyebabnya, dan efeknya, akibatnya seperti apa. Ini pendekatan yang cukup efektif juga, yang kita bisa gunakan dalam penyampaian tujuan public speaking, sehingga efektif bisa diterima oleh pendengar. Kemudian kita masuk pada pendekatan berikutnya, yaitu pendekatan alur waktu. Pendekatan ketiga ini menggunakan alur berpikir secara kronologis dengan alur waktu tertentu. Pendekatan dibahas di sini, permasalahan dibahas, diuraikan berdasarkan urutan kejadian dari awal sampai dengan yang terkini. Ini secara contohnya, kita menggunakan kisah Khairul Tanjung seperti ini. Khairul Tanjung sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia, awalnya dia hanya seorang mahasiswa kedokteran gigi di perguruan tinggi negeri di Jakarta. Namun karena intuisi bisnisnya yang menuntunnya menjadi pengusaha sukses, sehingga masuk menjadi orang terkaya di Indonesia. Berawal dari bisnis fotokopi diktat waktu dia kuliah kedokteran gigi, lambat laun Khairul Tanjung yang kerap disebut dengan CT memulai merintis bisnis di bidang percetakan dan perdagangan. Sementara rekan-rekannya masih merintis menjadi seorang dokter gigi. CT justru lebih tertarik mengembangkan institusi bisnisnya dengan berbagai keuletan, konsistensi, dan belajar berbagai kesalahan. Siapa yang tidak kenal CT sekarang? Dia adalah membawahi berbagai bisnis, mulai dari Bank Mega, ada juga Transmart, Carrefour, Transkop, dan Trans7. Ini contoh pendekatan menggunakan alur waktu. Dari dulu dia mahasiswa, hal-hal yang dilakukan pada saat dia mahasiswa, hingga prestasinya saat ini, dia mengembangkan karir dan bisnisnya apa saja. Itu disampaikan secara alur waktu dari mahasiswa sampai kondisi terkini tahun 2022. Kemudian yang keempat, kita juga bisa menggunakan pendekatan teori praktis atau teori dan praktek. Teori di sini kita ungkapkan terlebih dahulu, teori-teorinya seperti apa, kemudian disandingkan dengan praktik atau pelaksanaan di masyarakat sekarang seperti apa. Contohnya di sini
Nah, ini kalimatnya secara teori penggunaan pestisida digunakan untuk membunuh serangga dan pengganggu tanaman. Kemudian di paragraf berikutnya kita sampaikan, namun pestisida itu ternyata menempel di sayuran dan buah-buahan sehingga berdampak negatif terhadap manusia ya. Dampak negatifnya terhadap manusia karena apabila dimakan tidak dilakukan pencucian secara bersih sebelum dimakan, maka terdapat paparan pestisida mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan bagi manusia seperti salah satunya kanker yang terburuk. Nah, ini pendekatan mengenai teori bahwa pestisida itu teorinya hanya untuk mengamankan tanaman sehingga terbebas dari serangga, namun ternyata pada prakteknya berdampak negatif juga terhadap manusia seperti itu. Kelima, kita juga bisa menggunakan pendekatan akronim. Kalau akronim ini digunakan untuk lebih memudahkan kita dalam mengingat suatu teori-teori ya. Akronim atau menggunakan kata-kata huruf depannya disingkat. Nah, ini contohnya ada istilahnya POIS. Contoh yang kita ingat POIS. Nah, POIS itu adalah singkatan dari P, volume, O atau gap, I, intonation, C, yaitu di sini adalah clarity, E, energi. Nah, inilah teknik kita menyampaikan public speaking menggunakan akronim atau singkatan huruf depan untuk memudahkan pendengar dalam mengingat apa yang kita sampaikan, sehingga setelah kita public speaking itu teori yang kita sampaikan ke pendengar itu lebih mudah diingat. Itu namanya pendekatan akronim. Kemudian yang keenam, kita bisa menggunakan pendekatan numerical order atau urutan angka. Di sini pendekatan ini mampu membangun argumentasi berdasarkan data. Contoh dari pendekatan numerical ini, survei yang dilakukan pada pelatihan public speaking, beberapa faktor yang dialami saat ini sulit berbicara di depan publik itu 80%, akibat gugup 70%, kemudian terdapat juga 70% peserta bingung harus menyampaikan apa, kemudian 60% sulit mengakhiri pembicaraan. Nah, kemudian kita sampaikan juga bahwa faktanya 100% peserta setuju pelatihan public speaking berguna untuk memberikan mengatasi ya faktor-faktor yang menghambat tadi. Nah, itu kita juga sampaikan terkait numerical, fakta-fakta secara angka, hasil studi, hasil survei disampaikan sehingga lebih dipercaya oleh pendengar sehingga pendengar mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Itu pendekatan yang keenam. Kemudian pendekatan yang berikutnya, yang ketujuh, adalah pendekatan secara psychological effect atau efek psikologis. Pendekatan ini digunakan untuk membangun efek psikologis kuat bagi hadirin. Kita mendekatkan diri, memberikan efek psikologis mampu memberikan kesan lebih dramatis atas pesan yang ingin kita sampaikan kepada yang mendengarkan. Nah, contohnya, terorisme bukan hanya tindakan kriminal biasanya, melainkan kejahatan terhadap kemanusiaan yang teramat keji. Seluruh elemen bangsa harus bersatu padu menghadapi terorisme dan melawan terorisme sebagai musuh bersama yang harus ditumpas dan sampai ke akar-akarnya. Di sini kita memposisikan para pendengar sama dengan kita, memiliki visi dan pandangan yang sama dengan kita sebagai pembicara, bahwa terorisme itu adalah musuh bersama karena akan mengganggu kondisi negara kita. Tujuannya kenapa kita memposisikan diri kita dan pendengar itu sama, kita mengharapkan ada efek tadi ya psikologis yang sama sehingga mampu menguatkan para hadirin untuk mampu menghayati apa yang kita sampaikan seperti itu. Demikian secara singkat saya sampaikan pendekatan-pendekatan yang bisa digunakan dalam public speaking. Kesimpulannya secara umumnya bahwa alur berpikir tersebut sama tergantung dari kemampuan bicara dari masing-masing pembicara itu ya, improve-nya mau yang mana, data yang dimiliki mana, misalnya data numerical, data angka survei, bisa menggunakan data survei, bisa apabila dia memiliki data terkait dengan tadi ada juga yang akronim yang perlu kita hafal karena banyak hafalan, dipersingkat dengan akronim huruf depan, bisa menggunakan pendekatan akronim,
atau bisa juga menggunakan pendekatan alur waktu, biasanya terkait dengan biografi ya. Alur waktu dulu dia sebelum sukses, dia dulu usahanya apa yang dilakukan, nah itu bisa menggunakan pendekatan namanya alur waktu. Itu bisa dipilih sesuai dengan kondisi kemampuan berbicara dari speaker. Kemudian yang kedua, kesimpulannya bahwa kreativitas seorang pembicara dalam mengembangkan alur dan berpikir itu yang baik akan membantu dan menghasilkan sebuah presentasi yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, bila materi itu adalah kereta api, diibaratkan sebagai kereta api, maka alur atau flow itu adalah rel yang akan membawa pembicara itu untuk tetap fokus pada materinya. Sekaligus flow itu menjadi pemandu waktu juga, sehingga presentasi selesai dengan tepat waktu sesuai dengan yang diberikan oleh panitia. Demikian saya sampaikan materinya, mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih. Selamat malam. Baik, mari kita kasih aplaus teman-teman buat Pak Imade. Tentu menarik bukan yang telah disampaikan oleh Pak Made. Nah, mumpung masih ada waktu nih teman-teman, jika kalian ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Bisa tentang materi yang disampaikan atau tentang profil pribadi Pak Made. Bisa tolong raise hand atau unmute. Silakan teman-teman. Apabila ada yang ditanyakan. Boleh, silakan Nathan. Ya, malam Pak Made. Sorry. Ya, terima kasih sebelumnya untuk materinya. Ya, ini Nathan mau tanya ini Pak Made. Ini kan tadi sudah dikasih tips-tipsnya tentang pendekatan, ada problem solving, cause effect, kemudian ada chronological, alur waktu. Nah, yang saya tanyakan itu gimana caranya kalau misalnya kita presentasi ini, kita sudah men-setting semuanya, kemudian kita ditanyai sesuatu oleh misalnya pendengar gitu ya, audiens tentang materi. Nah, terus kadang kan kalau kita ditanya itu kan kadang untuk saya pribadi itu saya pernah ngalamin kayak inget tahu jawabannya, tapi ketika menyampaikan itu agak kayak gagu kayak gitu. Nah, itu mungkin bisa di-share tips-tipsnya. Terima kasih. Mas Nathan ini kayak nanti dibantu oleh Mas Nopan dan Mas Agus ya sepertinya. Kalau saya pengalaman dari saya sendiri ya, kalau selama ini kalau tidak memahami, kita nggak memahami materi yang ditanyakan oleh pendengar seperti itu ya Mas Nathan ya. Cara menjawab seperti apa gitu ya tadi. Kalau saya sendiri sih biasanya mengoptimalkan ya yang agak nyambung yang kita tahu, misalkan membahas mengenai HP seperti itu ya, handphone. Kita nggak ngerti nih handphone yang dipertanyakan handphone Samsung, sedangkan kita yang paham mengenai Oppo gitu sebenarnya. Kalau menurut saya sebaiknya ya saya belum paham mengenai HP Samsung, yang saya ketahui terkait dengan HP Oppo yang saya miliki seperti ini, namun terkait dengan pertanyaan Bapak terkait dengan HP Samsung seperti itu, nanti bisa saya minta bantuan rekan-rekan yang mengerti untuk membahasnya seperti itu, Pak. Mas Nopan ada tambahan mungkin, Mas? Menarik pertanyaannya, cuma mungkin nanti saya menanggapinya tanda kutip ya, sapu jagat di akhir aja mungkin sekalian saya bahas tentang tips yang public speaking ya mungkin. Nanti sementara silakan Pak Made untuk merespon dulu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nah, nanti penjelasan terkait dengan public speaking, pertanyaan-pertanyaan teman-teman nanti saya share di akhir. Oke, Mas Nathan sepertinya cukup dulu ya, nanti kita tunggu juga nanti kesimpulan dari
Mas Nopan ya di akhir acara. Terima kasih. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari Bu Dewi Idayanti, yaitu bagaimana membuat konten presentasi menjadi menarik. Terima kasih Bu Dewi Dayanti, yang pertanyaan sangat menarik. Ini sangat penting juga ya, presentasi menjadi menarik. Kalau saya sendiri selama ini dalam menyusun presentasi itu terutama yang digunakan di kantor, menyesuaikan sih. Kalau saya kan biasanya kalian mempresentasikan terkait dengan perusahaan A. Perusahaan A itu kan dia punya logonya bisa logonya warnanya merah. Makanya waktu saya mempresentasikan kepemimpinan terkait dengan perusahaan A itu saya menggunakan latar setiap halaman itu adalah merah muda atau pink. Dari depan sampai belakang tuh saya akan menggunakan warna pink juga, seragam warnanya. Kemudian di situ saya tampilkan di halaman depan misalnya gedung kantornya. Oh, ini saya promosikan terkait dengan gedung kantor PT A. Dia logonya warna merah muda. Pakaian kemudian di halaman berikutnya saya tampilkan juga misalkan direksinya, foto direksinya, saya paparkan mengenai kan direksinya siapa, ada cewek atau cowok gitu ya, saya tampilkan foto terbaik dari mereka yang ada di Instagram masing-masing, tampilkan biar menarik profil dari suatu perusahaan. Kemudian juga gedung kantor tadi kan untuk pendengar itu memang memahami kita memang memaparkan suatu perusahaan A, oh gedung kantornya di sini, alamatnya di mana, situ kita tampilkan detailnya daerah situ seperti apa, mungkin misalkan di Bali kayak gitu, lokasi kantornya di Bali, maka di situ logo-logo yang ditampilkan di pas presentasi itu misalnya kita tampilkan ada logo Balinya, nuansa Bali, kan makin mendekatkan pendengar dengan apa yang kita sampaikan, makin ini yang menyatu berarti. Oh, ini perusahaannya ada di Bali. Oh, dia menggunakan logo-logo, misalkan ada barongnya juga diselipin beberapa slide, ada mungkin dari Balinya. Pada saat penutup mungkin ada kayak orang kayak di Bali kan ada Om Santi Om, ada tangan cakep kayak gini, penutup kayak gitu, untuk menarik juga secara visual ya, visualnya. Kemudian kalau saya misalnya membuat presentasi, kalau mau menggambarkan satu perusahaan, tadi itu ya, dia nuansanya apa sih perusahaan, logo, stempelnya, atau stetoskopnya kayak apa, warna gedung kantornya, misalkan merah-merah slide-nya gitu. Itu mendekatkan juga pendengar ya dengan perusahaan yang kita presentasikan. Seperti itu sih biasanya Bu Dewi, kita menggunakan pendekatan daerahnya, kayak tadi Bali, logo Bali. Dia direkturnya siapa, ada foto direktur, atau ada foto komisarisnya, pemiliknya juga siapa, mungkin bisa ditampilkan juga fotonya. Itu sih yang saya buat misalnya terkait dengan paparan suatu perusahaan. Seperti itu, Bu Dewi. Terima kasih. Berarti kita harus analisis latar belakang perusahaan dulu ya Pak, sebelum membuat presentasi yang menarik itu. Ya, benar, Mas Akbar, karena saya seperti itu biasanya analisis dulu perusahaannya, gedung kantornya seperti apa, alamatnya di mana, di Bali, di mana lokasinya. Kita di tayangan kita gunakan logo-logo yang mendekati latar belakang perusahaan seperti itu. Mungkin ada teman yang lain mau bertanya? Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akan menyimpulkan dari paparan Pak Imade. Yang pertama yaitu tentang alur berpikir tergantung dari kemampuan pembicara untuk berimprovisasi. Dan yang kedua, kreativitas seorang pembicara dalam mengembangkan alur berpikir yang baik akan membantu menghasilkan buah presentasi yang luar biasa. Dan yang ketiga, bila materi adalah kereta apinya, maka alur pemikiran adalah rel yang akan membantu seseorang pembicara untuk tetap fokus pada materinya, sekaligus menjadi pemandu waktu. Sekian penampilan dari kami. Mohon maaf dari saya pribadi. Saya Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Coach Novan.
untuk waktunya. Gimana Mas Agus, langsung ya? Coach, langsung. Oke, kita beri aplaus dulu dong buat Pak Made dan juga Mas Akbar. Yes. Ya, selamat ya. Malam hari ini sudah mengambil tantangan, ya, mengambil tantangan yang tentunya ini bukan hal yang mudah, saya kira ya, buat Pak Made maupun Mas Akbar, dan mungkin juga teman-teman yang hadir pada malam hari ini, ya, berbicara di depan publik, berbicara di depan banyak orang itu bukan satu hal yang mudah, ya. Tapi pada malam hari ini Mas Akbar dan Pak Made sudah memberikan penampilan yang terbaik dan itu wajib kita apresiasi, kita beri aplaus lagi dong ya buat Pak Made dan juga Mas Akbar. Terima kasih banyak. Nah, teman-teman sekalian, mungkin ada di antara rekan-rekan yang join pada malam hari ini masih belum paham ya tentang sebenarnya ini acara apa sih gitu kan? Atau ini GPS Club ini makhluk apa gitu? Ya, mungkin saya izin untuk sedikit menjelaskan lagi bahwa GPS Club ini adalah wadah ya. Adalah wadah sebuah acara yang di-create oleh Ganesha Public Speaking ya sebagai wadah para alumni untuk bisa praktek terus-menerus ya, mengasah keterampilan atau skill public speaking-nya karena public speaking itu adalah skill dan salah satu cara agar kita bisa menjadi ahli dalam suatu keahlian itu adalah kita terus-menerus melakukan yang namanya praktek ya. Oh ya, suara saya kedengaran jelas gak nih Mas Agus? Kedengaran jelas. Jelas ya, nggak ada putus-putus ya, khawatir Nggak ada. putus-putus. Oke, baik, alhamdulillah ya, mudah-mudahan jaringannya terus stabil ya, karena kendalanya online itu biasanya gitu ya. Jadi banyak sekali kendala-kendala yang kita alami ketika kita meeting online ya, tapi mudah-mudahan malam hari ini lancar. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi GPS Club ini adalah wadah bagi para alumni yang sudah pernah ikut training online maupun offline dari Ganesha Public Speaking ya, untuk bisa praktek. Dan malam hari ini yang praktek adalah Pak Made sebagai speaker ya, dan Mas Akbar sebagai MC. Nah, kemudian yang kedua, kalau ada sebagian teman-teman di sini yang pernah ikut acara confidence class ya, atau training confidence class, baik itu offline maupun online, ya, pasti akrab dengan salah satu materi yang sangat ditekankan oleh trainer atau oleh fasilitator ya. Materi itu adalah tentang mindset, yang namanya growth mindset. Ya, Mas Akbar masih ingat ya growth mindset ya? Iya. Boleh dijelasin ulang nggak growth mindset itu apa? Kalau growth mindset itu orang yang mau menerima tantangan itu tanpa takut. Nah, bedanya dengan fixed mindset sama growth mindset itu, kalau orang growth mindset mau menerima tantangan, kalau fixed mindset itu dia takut menerima tantangan, dan kalau growth mindset, jika dia ada kesalahan ketika melakukan sesuatu itu, maka dia akan evaluasi dan introspeksi apakah kesalahan itu, dan dia berusaha untuk di pertemuan selanjutnya untuk menjadi lebih baik. Baik, Dan betul. jika orang fixed mindset, dia akan stuck di situ saja dan menyesal dan akan trauma selama hidupnya. Kurang lebihnya gitu sih, Pak. Iya, Seingat betul. saya. Jadi di materi mindset ya, dan ini sangat fundamental banget atau sangat mendasar ya buat yang nggak hanya public speaking sih ya. Ketika kita bekerja, ketika kita belajar ya tentang mindset atau growth mindset, ini sangat penting. Termasuk teman-teman yang malam hari ini mengambil challenge ya, mengambil tantangan untuk bisa bicara di depan publik tanpa rasa takut, tanpa khawatir mengalami kegagalan, tanpa khawatir dikritik atau diberikan saran. Ini adalah salah satu ciri-ciri growth mindset. Ya. Dan ini sangat ditekankan oleh
trainer dan juga seluruh fasilitator kepada seluruh pembelajar di Ganesha Public Speaking. Oleh karenanya, malam hari ini saya sangat apresiasi kepada siapapun ya, baik malam hari ini maupun malam-malam pertemuan-pertemuan GPS Club sebelumnya, bagi teman-teman yang mau ya praktek dan juga tidak khawatir untuk menerima saran dan kritik, itu udah amazing ya, udah luar biasa, extraordinary lah gitu ya. Karena itu ciri orang yang punya growth mindset. Karena ciri orang yang punya growth mindset itu kalau dia mendapatkan kritik, saran, masukan, ya itu bukan menjadi sesuatu yang membuat mentalnya down, tapi justru menjadi bahan untuk menjadi semakin lebih baik lagi dari hari ke hari itu. Nah, jadi yang pertama kami selalu menekankan para alumni untuk terus belajar, kemudian yang kedua menekankan para alumni untuk menerapkan yang namanya growth mindset. Dan ikut GPS Club ya, menjadi speaker dan juga menjadi MC ya. Ini adalah salah satu bentuk real ya. Bentuk nyata teman-teman punya yang namanya growth mindset. Ya. Karena kelihatan banget sebenarnya teman-teman itu berusaha untuk mengambil tantangan ya. Apalagi yang jadi speaker, benar nggak Pak Made? Ini tantangan yang berat ya Pak Made ya. Nah, tapi luar biasa. Oke, maka izinkan saya pada malam hari ini untuk memberikan yang pertama feedback atau memberikan umpan balik, baik itu kepada MC dan speaker, dan juga memberikan tips public speaking buat teman-teman pada malam hari ini. Ya. Nah, jadi saya ingin ke Mas Akbar dulu nih sebagai MC. Mas Akbar sebelum ini kan sudah pernah jadi MC ya. Nah, jadi saya sudah bisa membedain nih penampilan yang pertama jadi MC di GPS Club dan penampilan yang sekarang. Dan harus saya acungi jempol ya, penampilan Mas Akbar sudah lebih baik lagi. Karena kelihatan ya artikulasinya jadi lebih jelas, ngomongnya jadi lebih jelas, kemudian intonasinya jadi lebih baik, konten yang mau diomongin juga kayaknya udah well prepare gitu, udah betul-betul disiapin, bener nggak Mas Akbar? Sebenarnya nggak prepare sih tadi Pak. Oh nggak prepare justru ya, mantap Prepare-nya ya. tentu minggu lalu yang kayak latihan 3 hari gitu. Jadi cuma latihan ya hari ini doang. Wah luar biasa, berarti sudah semakin ini ya, semakin terbiasa nih kayaknya. Ya, mudah-mudahan. Ya. Bismillah. Nah udah kerasa kan kalau kita udah sudah praktek, terus kemudian udah beberapa kali latihan, jadi nggak mikir lagi gitu, bukan nggak mikir sih, ya mikir gitu ya, tapi kayak kita melakukan sesuatu itu awalnya kan misalnya kita belajar sepeda motor gitu ya, awal kita belajar naik sepeda motor atau naik kendaraan roda 4 ya, setir mobil gitu, awal-awal ketika kita dari nggak bisa sama sekali itu kan kaku banget ya, kaku banget, harus masih mikir gitu loh, mana persneling satu, mana rem, mana kopling, gitu, mana gas, kadang-kadang harus dilihat dulu nih. Wah, kita ngelihat ke bawah jalannya udah di depan udah ada tembok, nabrak gitu ya. Nah itu masih mikir dulu ya. Tapi ketika kita sudah terbiasa, lama-kelamaan kita udah menjadi kayak kebiasaan gitu, jadi kita lakukan tanpa kebanyakan mikir lagi, udah otomatis gitu. Nah begitu juga dengan ketika kita sudah biasa public speaking, lama-lama ketika kita sudah menguasai polanya, menguasai alurnya, kita jadi gak khawatir lagi, misalnya gak terlalu banyak prepare, oh polanya udah kayak gini, ya, oh ya udah kayak gini nanti. Nah itu sudah semakin baik. Ya. Padahal saya mengiranya loh Mas Akbar ini udah prepare loh padahal, ya. Ternyata nggak begitu intens begitu ya, boleh dikata seperti itu udah bagus ya, keren ya. Kemudian tadi poinnya juga sudah membantu dari Pak Made ya, speaker untuk bisa menyimpulkan. Oke, sip ya, terima kasih Mas Akbar. Terus kemudian saya ke Pak Made. Pak Made, ini challenge ya, tantangan ya. Nah, ngambil idenya, materinya dari mana Pak Made? Saya ini sih
browsing sih Mas. Browsing Masa ya. Kebetulan sempat mau masa kerjaan, terus info ke Mas Agus kan terlalu berat. Kerjaan masalah investasi ilegal, kayak malam-malam berat. Jadi ya terkait komunikasi saya cari dapatnya itu sih. Terus saya memang kok menarik kayak materi saya bawain. Oke, ya. Materinya menarik banget Pak Made. Ya, pemilihan materinya menarik dan sepertinya jadi magnet juga ya buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Yang terbukti juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi, itu jadi bukti bahwa sebenarnya secara judul ya, materi ini menarik dan itu bisa menjadi poin penting sebelum kita presentasi ya. Nah, jadi memang pemilihan judul itu penting dan Pak Made udah berhasil milih judul yang pas menurut saya ya. Kemudian yang berikutnya, Pak Made tadi bagus ya, jadi udah memulai dengan menyapa, ya, berinteraksi dengan audiens. Ya, satu hal penting yang sering dilupain oleh pembicara pemula itu adalah interaksi. Ya. Padahal interaksi itu penting agar antara audiens dan kita, kan gini, apalagi yang belum kenal ya. Jadi sebisa mungkin ketika kita tampil itu kita memang betul-betul meniatkan ya, meniatkan diri kita untuk membangun koneksi, connection ya, hubungan gitu ya, antara kita dengan audiens. Dan salah satu caranya kita membangun hubungan itu adalah kita sapa mereka. Nah, ini bagian penting dari public speaking ya. Karena apa? Karena ketika kita sadar bahwa kita punya gap, ya, ada jurang pemisah begitu ya antara kita dan audiens dan kita tidak mencoba untuk membangun jembatan. Ya. Pesan yang ingin kita sampaikan itu jadi lebih sulit kalau kita tidak membangun jembatan itu tadi. Ya. Jembatan itu kayak misalnya analoginya adalah misalnya kita sinyal HP atau sinyal Wi-Fi, nggak tahu ya yang mana yang benar pengucapannya ya. Sinyal Wi-Fi kalau misalnya sinyalnya cuma satu doang, ya itu kan kita download data tuh agak susah gitu kan. Tapi ketika sinyalnya kuat, strength begitu ya, kuat banget sinyalnya. Sinyal kuat Indosat, mana dari Mas Bowo ya? Mas Bowo masih di sini nggak? Oh udah. Sudah enggak ya, padahal Mas Bowo dari Indosat ya. Sebut merek ya. Kalau sinyalnya kuat, ya kalau sinyalnya kuat, pesan yang mau kita sampaikan itu ibarat jembatan tuh jembatannya lebar dan juga halus gitu. Jadi pesan yang mau kita sampaikan kepada audiens itu bisa loss, bisa nyampe dengan tanpa hambatan. Tapi kalau udah sinyalnya hilang-hilang, ya kadang nyambung, kadang putus, terus banyak kendala begitu. Nah, pesan yang mau ingin kita sampaikan jadi cenderung agak sulit untuk diterima oleh audiens. Nah, membangun koneksi salah satu adalah dengan berinteraksi. Dan itu dilakukan oleh Pak Made. Keren ya Pak Made ya. Kemudian Pak Made untuk kalau saran saya itu bisa membuka presentasinya dengan contoh kasus. Ya, contoh kasus yang mengarahkan kita atau mengarahkan audiens kepada materi yang ingin kita sampaikan. Ya, contohnya misalnya kalau kita mau bahas tentang urgensinya alur pikir dalam sebuah presentasi, ada nggak contoh kasus yang cukup bisa menggambarkan pentingnya kita punya alur presentasi alur pemikiran dalam presentasi. Nah, contoh itu bisa kita gali dari pengalaman pribadi, bisa juga dari pengalaman orang lain, atau bisa juga kita buat-buat, ya, atau kita reka-reka sendiri. Boleh nggak? Boleh. Asalkan memang realistis, tidak terlalu halu lah bahasanya anak sekarang gitu ya. Nggak terlalu mengada-ada, itu nggak apa-apa. Dalam rangka memberikan contoh, ini loh pentingnya materi ini. Gitu.
pentingnya alur pikir dalam sebuah presentasi. Contoh misalnya gini, teman-teman, saya pernah, atau cara yang kedua, kita ajak audiens untuk memaparkan atau menjelaskan tentang pengalaman dia ketika presentasi. Teman-teman di sini ada nggak yang punya pengalaman mendengarkan seseorang presentasi? Itu lama banget, tapi setelah keluar dari presentasi itu bingung. Sebenarnya tadi yang disampaikan apa sih? Pernah nggak? Pernah nggak? Oh ya, ada yang pernah. Sering. Pasti ada yang pernah. Ada nggak? Ada yang pernah nggak? Seperti itu. Pernah sih, Pak. Pernah. Nah, contoh ini saya sebagai speaker misalnya nanya kepada Mas Akbar. Mas Akbar langsung bilang, pernah coach. Gitu. Oke, boleh sharing nggak Mas Akbar? Pengalamannya seperti apa? Sebentar aja, 2 menit aja. Kalau pengalamannya sih kayak, ya itu benar kata Coach Novan, kayak beliau itu udah jelasin lama, tapi kayak poin intinya itu kayak nggak dapet, kayak terus presentasinya jadi boring, kayak nggak membangun suasana kelas jadi nyaman gitu, Pak. Terus Nah, ya materinya cukup panjang, tapi dia kasusnya itu kayak gimana ya, buat kita itu jadi nggak paham gitu loh, Pak. Nggak kasus yang wow atau kasus yang viral. Jadi kayak kasusnya itu bikin kita masih, apa sih, penjelasan dari beliau yang sampaikan ini masih kadang kurang ngeh di saya gitu, Pak, biasanya. nah, ini saya merespon lagi ya sebagai Biasanya speaker sih ya. di perkuliahan gitu ya. Ya, ini saya merespon ya sebagai seorang speaker. Nah, teman-teman, kasus yang dialami oleh Mas Akbar, pernah nggak dialami oleh teman-teman yang ada di Zoom meeting ini? Ada? Pernah kan? Yes. Nah, kira-kira menurut teman-teman yang menyebabkan hal itu terjadi apa? Nah, ternyata salah satu penyebab kenapa seorang speaker atau kejadian seperti itu terjadi, ternyata adalah salah satunya karena yang presentasi atau yang berbicara itu tidak memiliki alur pemikiran yang jelas. Iya kan? Oleh karenanya, izinkan saya pada malam hari ini untuk sharing, untuk berbagi kepada teman-teman yang ada di sini, bagaimana sih alur berpikir yang efektif agar presentasi kita itu jadi lebih menarik. Nah, bisa kayak gitu Pak Made? Bisa sih, tapi nggak kepikiran kemarin. Gimana? Nggak kepikiran aja. Nggak Iya, kepikiran. betul. Oh. Ya. Nah itu ya, dari video juga bisa sebenarnya ya, kalau diambil dari video juga bisa ya, mungkin video orang nggak Betul. ngerti presentasi bisa ditayangkan kayak gitu ya. Yes. Kita bisa menggunakan media apa saja untuk membantu audiens mengerti urgensinya, Pak. Tidak hanya cerita kita pribadi, tidak hanya cerita dari orang lain, boleh simulasi dari video. Baik teman-teman, sebelum saya mulai acara presentasi kita, saya ingin putarkan satu video yang menarik yang akan mengantarkan kita pada tema presentasi kita pada malam hari ini. Ya, check it out. Dilihat gitu ya. Nah, teman-teman, video ini kayak gimana menurut teman-teman? Interaksi lagi. Jadi memang dalam presentasi itu kan sebenarnya presentasi, kita public speaking itu kan adalah sebuah bentuk komunikasi ya teman-teman. Dalam komunikasi itu artinya ada sesuatu atau pesan, message yang ingin kita sampaikan kepada audiens. Ya. Jadi kita nggak ngomong sendiri. Jadi kalau kita presentasi, kita jangan menganggap bahwa kita ini ngomong sendiri, jangan ya. Tapi kita harus perhatikan, kita ini ngomong untuk mereka. Ya, kita ini bicara untuk audiens kita. Sehingga respon yang diberikan oleh audiens kita itu menjadi penting buat seorang pembicara. Ya, kita harus make sure kira-kira kita harus mastiin nih ya, kira-kira audiens itu ngerti nggak dengan apa yang kita sampaikan. Ya. Nah, itu ya Pak Made, terus kemudian ya komunikasi, lalu nah ini juga ada kejadian menarik juga sih tadi pagi ya, ketika saya lagi ada kegiatan di kantor, terus kemudian bos saya, pimpinan saya ngasih tugas ke saya, Mas Novan, minta tolong dong istri saya mau presentasi, ya.
tolong buatin slide presentasi yang menarik. Oh, baik Pak, saya bilang begitu. Siap gitu. Nah, setelah itu saya bilang, kirimin aja materinya Pak. Ya, slide yang udah dibuat dikirimin, nanti saya permak deh desainnya seperti apa lebih menarik, saya bilang gitu. Ternyata setelah saya buka presentasinya, isinya semua adalah satu slide, itu semuanya tulisan semua. Tulisan semua ya. Ada 15 atau 20 slide, isinya tulisan semua, teman-teman. Ya. Nah, saya lagi jadi mikir, waduh, kalau saya buat presentasi, tapi bukan saya yang berbicara, ini kalau saya singkat-singkat, wah ini bisa jadi berabe nih kayaknya. Maka, teman-teman, perlu diperhatikan bahwa ketika kita bicara, ketika kita presentasi, ya, pada hakikatnya bintangnya di dalam presentasi itu adalah kita. Slide PowerPoint, apapun bentuknya, entah itu bagus, jelek, gitu ya, entah itu menarik atau tidak menarik, ya, itu hanyalah tools, hanyalah alat bantu bagi kita untuk mempermudah audiens menerima pesan yang ingin kita sampaikan. Tapi ketika presentasi yang jadi bintang itu adalah kita. Sehingga menurut saya yang namanya PowerPoint itu ya singkat-singkat saja, isinya kita yang sampaikan. Sehingga orang ketika kita presentasi bukan perhatian ke slide-nya, tapi memperhatikan kita sebagai seorang speaker. Dan itu penting. Karena apa? Pesan yang ingin kita sampaikan akan lebih efektif. Ya. Jadi audiens bisa fokus melihat ekspresi kita, fokus melihat apa yang ilustrasinya, ya, bisa mendengarkan dengan baik apa yang kita bicarakan, gitu. Oke, ya. Jadi slide-nya kalau misalnya kita, sorry, agak nge-lag dikit ya komputer saya. Ya, ini sudah waktunya ini ya. Sudah waktunya ganti. 2022 ganti laptop ya. Nah, teman-teman, jadi itu Pak Made, terus kemudian yang ketiga ini isu yang penting juga bahwa ketika kita presentasi kita perlu memperhatikan waktunya. Ya, karena seringkali presentasi kita waktunya itu terbatas. Dan dalam waktu yang sangat terbatas, tidak mungkin semua materi yang ada di dalam kepala kita, bisa jadi ya, semua materi yang ada dalam kepala kita, kita berikan semua dalam waktu yang terbatas. Ya. Maka perlu kita pertimbangkan. Poin-poin mana sih yang mau kita sampaikan dan ini menurut kita secara subjektif, secara pribadi ini penting banget. Ya. Karena itu tadi ada orang yang bisa mengingat semuanya yang kita sampaikan, tapi lebih banyak mereka yang cepat lupa. Apalagi kita orang ya, orang Indonesia ya. Ya. Suka lupa gitu. Maka saya lebih senang, kalau saya pribadi lebih senang dalam waktu yang terbatas itu bisa tajam. Tajam aja. Pada satu pesan yang ingin disampaikan, pada beberapa contoh yang kita utarakan, dan itu mempertajam pesan yang kita sampaikan. Sehingga orang yang mendengarkan kita presentasi, itu jadi lebih ingat. Jadi lebih mudah untuk mengingat apa yang kita sampaikan. Oke. Yes, itu aja feedback saya buat kita semua. Dan izinkan saya untuk tadi ya mungkin membantu menjawab pertanyaan. Ya, pertanyaan dari Mas Nathan tadi ya, Kak Nathan. Kak Nathan tadi pertanyaannya apa Mas Akbar? Masih ingat nggak? Ya, terima kasih Pak. Itu tadi pertanyaannya kalau misalnya kita presentasi, terus kita ditanya sama audiens. Nah, misalnya kan kita inget tuh kita mau jawab apa, tapi karena kita mungkin gugup atau panik, terus kita itu jawabnya jadi kayak agak gagu gitu, terus kayak mungkin agak panik gitu ya, mungkin ngomongnya agak belibet gitulah istilahnya. Nah itu tipsnya gimana itu Pak, biar bisa
menjawabnya itu tetap smooth. Atau kalaupun misalnya yang ditanyakan itu kita nggak tahu gitu, gimana caranya biar kita itu di depan audiens itu bisa tetap proper gitu Pak. Oke, Terima baik. kasih Pak. Siap, siap. Baik. Kalau begitu saya akan share tips public speaking ya, berdasarkan pertanyaan dari Kak Nathan tadi ya. Saya akan share screen sebentar. Ini share screen. Oke. Oh, sorry. Oh, yang ini yang keluar. Ya. Harusnya yang ini nih. Ini dia. Set. Apakah sudah terlihat slide saya? Terlihat Pak. Yes. Jadi tips saya pada malam hari ini adalah bagaimana kita menjawab pertanyaan yang pertanyaannya itu tanpa jawaban. Atau kita ngerti jawabannya, tapi kita kok jadi belibet gitu ya. Nah ini saya kasih tipsnya. Nah bagaimana jika ada pertanyaan audiens ya yang tidak bisa kita jawab? Atau begini, atau kondisinya adalah kita mau jawab, kita sebenarnya ngerti jawabannya, tapi kok tiba-tiba blank, gitu kan? Terus, what's next? Apa yang harus kita lakukan? Kan nggak mungkin kalau misalnya kita tiba-tiba nggak jawab gitu kan, kesannya nggak menghormati gitu ya pada audiens. Nah, yang bisa kita lakukan yang pertama adalah, sorry ini kita skip dulu. Langsung aja begini. Ya. Yang pertama kita bisa meminta audiens itu mengulang pertanyaannya. Ya. Sambil kita curi waktu untuk mengingat kembali. Ya, mengingat kembali apa yang mau kita sampaikan. Terus kita bisa memancing ingatan kita ya dengan jawaban yang sebenarnya ada di kepala kita. Itu dengan mengajak audiens dengan menanyakan mereka. Pertanyaan sederhana. Oke, terima kasih, kita apresiasi dulu kepada yang nanyakan. Terima kasih atas pertanyaan dari saudara A misalnya. Kita beri aplaus dulu Bapak Ibu sekalian. Nah, kita beri aplaus. Terima kasih sudah menjawab sudah memberikan pertanyaan kepada kami dan izinkan kami untuk menjawabnya. Tapi sebelum saya jawab, Bapak Ibu semua, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu ya atau ada di antara rekan-rekan semua yang hadir pernah mengalami apa yang ditanyakan oleh saudara A tadi. Boleh dong kita sharing bareng-bareng sebelum saya jawab. Ya. Kita ulur lagi waktunya, kan begitu. Ya, sambil kita ingat-ingat lagi gitu, kita review. Siapa tahu ya apa yang di-sharingkan oleh audiens yang lain itu memancing ingatan kita. Kemudian kita jadi ingat gitu. Oh ya. Harusnya begini. Setelah audiens kita beri kesempatan untuk sharing, nah kita udah siap dengan jawaban kita. Ya. Jadi kita tanya audiens, kita libatkan audiens, kita tanya, ada nggak di antara audiens yang punya pengalaman yang sama? Boleh dong sharing kepada kita semua. Dan itu kesannya kita jadi nggak kayak jadi center, ya, nggak jadi pusat dari seluruh pertanyaan, ya, tapi memberi kesempatan kepada yang lain untuk juga jadi bintang. Gitu. Jadi audiensnya jadi bintang juga. Dan menurut pengalaman saya, ketika itu kita lakukan, teman-teman, ya, itu malah membuat audiens itu jauh lebih hidup dan jauh lebih perhatian lagi. Kan dia merasa, oh ya, kita dilibatin di dalam presentasi. Jadi yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kita bisa juga dengan cara diskusi. Ini lebih lama lagi bisa ya, kita bisa jadi seorang fasilitator. Ya. Jadi ketika kita menjadi seorang speaker, kita perlu menyadari bahwa saat kita jadi seorang speaker, kita juga jadi pemimpin di dalam acara tersebut. Dan kita boleh kok, ya. Tentunya ini dalam acara-acara tertentu ya, acara formal mungkin ya, ini beda kasus ya. Tapi kalau misalnya acaranya semi formal atau informal, terus kita punya hak
untuk mengendalikan audiens, kita bisa ajak mereka untuk diskusi. Misalnya, di ruangan ini ada berapa orang? Misalnya ada 40 orang. Oke, baik, dari 40 orang ini, mari kita bentuk kelompok, ya, 10, 10, 10, 10, jadi ada 4 kelompok, dan mari kita diskusikan pertanyaan yang sangat menarik dari saudara Anda. Ya. Siapa tahu dengan banyak diskusi ini kita mendapatkan lebih banyak insight, lebih banyak pencerahan, ya, lebih banyak jawaban dan sudut pandang sehingga memperlengkap informasi yang bisa kita dapatkan. Ya. Kita bisa pakai metode diskusi. Ya, tentunya ketika diskusi, ya, kita aktif juga nih. Ya, kita aktif lagi mencari jawaban di dalam diri kita sendiri. Oke, kalau menurut saya ini apa sih sebenarnya, sambil memberikan mereka kesempatan untuk diskusi. Jangan-jangan dari hasil diskusi tadi justru memperkuat argumen yang mau kita sampaikan atau jawaban yang mau kita sampaikan kepada audiens. Ya. Cara yang ketiga, ya, ini cara yang paling inilah mungkin ya, yang paling pamungkas. Kalau kita lupa, kalau kita ngerti tapi lupa jawabannya, terus kita nggak ngerti apa yang harus kita jawab, ya kita jujur aja. Jujur saja dengan audiens. Ya. Kita jujur kepada penanya. Mohon maaf, ya meskipun kita tahu, tapi kita coba ingat-ingat, aduh, kok saya nggak ingat sama sekali ya. Terus pakai diskusi juga nggak nemu. Terus kita libatkan audiens juga nggak ada yang aktif. Nah ini mentok nih. Ya kita bisa jujur aja. Pak, Bapak, Saudara A, ya jujur saat ini saya belum bisa menjawab pertanyaan. Saya minta waktu untuk bisa menjawab secara personal. Sebenarnya Bapak, sebenarnya rekan-rekan semua, saya ada nih jawabannya. Cuma mohon maaf sekali lagi, saya lupa ini ada data yang saya nggak inget gitu. Maka izinkan saya untuk menjawab pertanyaannya di luar forum ini. Boleh ya Bapak ya? Boleh. Udah gitu aja. Ya, nggak harus kok. Kita jadi pembicara itu nggak harus jadi Superman yang tahu segala hal atau bisa segala hal. Tidak harus juga ibarat menjadi seorang Einstein yang jenius, ya. Nggak harus ya. Tapi kita bicara jujur apa adanya, ya sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Daripada kita menjawab sekenanya, daripada kita menjawab ya apa ya istilahnya ngarang lah begitu ya. Karena kalau kita berbohong ketika kita berpresentasi kemudian ada audiens yang tahu kebohongan kita, itu malah akan meruntuhkan integritas kita sebagai seorang speaker. Jadi ya jujur aja. Maka saya yakin ketika 3 tips ini kita lakukan, itu akan membantu kita untuk ya keluar dari kondisi yang mungkin menurut kita sulit tadi ya, ketika dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan. Begitu tipsnya, teman-teman. Ya pada intinya ya, kita libatkan audiens, ya. Dan perlu diketahui bahwa kita bukanlah manusia super. Ya. Tampillah dengan rileks, dengan enjoy, dengan penuh keyakinan, ya, dengan penuh kejujuran dan kredibilitas. Maka audiens akan lebih respect kepada kita sebagai seorang pembicara. Gitu. Oke, itu share saya, tips saya pada malam hari ini. Silahkan teman-teman yang mau feedback, ya, mau nanya, silahkan. Sambil kita ngopi-ngopi ya. Sorry nggak ada kopinya di sana ya. Dan ini pun bukan kopi ya, ini air mineral. Monggo yang mau respon atau yang mau feedback silahkan. Yang mau nanyakan lagi silahkan. Terus mungkin mau tanya tentang materi yang Coach Novan tadi tanyakan. Artinya ketika kita menyampaikan presentasi kita dan kita nggak bisa menjawab, artinya kita bisa memanfaatkan audiens juga, gitu ya Coach?
Betul, betul. Nah, seberapa sering sih kita memanfaatkan audiens gitu? Nanti dikiranya, oh pematerinya kayaknya nggak bisa materi ini sebenarnya gitu, atau gimana? Yes. Makanya begini, makanya ya harusnya kita sebagai seorang speaker itu well prepare ya. Memang betul-betul udah kita siapin ya. Kita menyiapkan kalau dalam materi presentation skill ya, yang diajarkan oleh Ganesha Public Speaking, itu mengajarkan satu prinsip namanya content is hero. Ya. Bagaimanapun juga konten dalam sebuah presentasi, isi dari presentasi itu adalah hal yang intinya inti, ya, core of the core. Intinya inti, ya. Jadi jangan sampai kita sebagai seorang speaker itu tidak menguasai, jangan sampai sih. Ya. Makanya bagaimana caranya agar kita betul-betul menyiapkan diri kita, ya, menyiapkan diri kita. Kalau kita mau bicara, ya, di depan orang banyak, terus kita tahu kita punya waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya, ya lebih baik, ya, kita persiapkan segala sesuatunya. Tadi Pak Made juga sedikit menjelaskan tentang bagaimana sih membuat presentasi kita jadi menarik. Sekaligus menjawab juga pertanyaan yang kedua tadi dari Bu Dewi ya, Kak Dewi Dayanti, bagaimana membuat konten presentasi jadi menarik. Ya. Nah tadi sempat dijelaskan juga sama Pak Made bahwa ya kita juga harus prepare ya, tidak hanya dari sisi konten ya, bahkan sisi visual ya. Visual itu artinya mungkin ya slide presentasi kita, mungkin penampilan kita jauh lebih menarik misalnya ya, yang membedakan antara kita dan juga audiens misalnya. Nah, bagaimana membuat konten kita jadi menarik? Satu prinsipnya adalah sebisa mungkin kita menggunakan contoh-contoh ya, atau penjelasan-penjelasan yang dekat dengan aktivitas keseharian audiens kita. Contoh-contohnya harus dekat dengan audiens, sehingga audiens jauh lebih bisa paham. Kemudian membuat presentasi kita jadi menarik. Yang kedua adalah membuatnya jadi lebih emosional. Ya. Cara menjadi lebih emosional itu adalah dengan menyisipkan konten yang namanya storytelling, cerita, kisah. Ya, boleh kisah pribadi, boleh kisahnya orang, atau boleh kisah yang ya dongeng ala-ala kita lah. Kita karang sendiri boleh. Presentasi kita juga bisa jadi lebih menarik dengan selain emosional, itu juga logis. Ya, bisa masuk di akal kita. Gimana caranya? Caranya adalah kita perlu sebelum presentasi, kita collecting data dulu. Cari datanya dulu. Berbicara berdasarkan fakta dan realita yang ada. Ya. Dan saran saya jadi lebih menarik kalau data-datanya itu up to date. Ya. Alias udah kekinian datanya. Karena dunia terus berubah. Kalau misalnya kita menggunakan data lama untuk presentasi satu hal yang update hari ini, itu gak akan nyambung dan gak akan menarik. Dan orang udah tahu, ini kan datanya dulu. Gitu. Tapi kalau sesuatu yang baru, kekinian, bisa jadi banyak orang yang belum tahu. Nah itu akan jadi lebih menarik. Oh ini pengetahuan baru nih. Ini sesuatu yang baru nih. Menarik. Oh ternyata ini menarik ya. Oh ini ada sesuatu yang baru nih. Nah, kita gunakan data-data yang kekinian. Terus presentasi kita juga jadi menarik ketika kita membawakannya, rekan-rekan semua, itu dengan intonasi yang ada penekanannya di kata-kata tertentu. Contoh ya, saya share screen lagi sebentar. Oke, sebentar. Saya mau share screen. Buka. Sorry ya, agak nge-lag dikit ya.
Saya akan share screen tentang bagaimana caranya agar presentasi kita ini nggak bosanin gitu, nggak membosankan. Oke, mudah-mudahan udah bisa kelihatan. GPS Club kali ini luar biasa ya. Saya kasih materinya yang spill bukan dikit, ini banyak ya, materi presentation skill. Ya, tips agar presentasi nggak membosankan. 1, kasih penekanan pada kata-kata penting. Contoh, ya, ini ada sebuah teks, tolong nanti teman-teman bedain. Teks yang pertama, ini nggak ada penekanan, ya, jadi kita kesannya baca aja. Contoh, motivator terkenal asal Amerika Serikat Jim Rohn pernah berkata, sukses adalah sedikit kebiasaan baik yang diulang setiap hari, sedangkan kegagalan adalah kebiasaan buruk yang diulang setiap hari. Oke, ya, bedain sama cara baca yang seperti ini. Lihat kalimat kata-kata yang saya kapital, ya, saya huruf besar, itu jadi penekanan. Contohnya gini. Motivator terkenal asal Amerika Serikat, Jim Rohn pernah berkata, sukses adalah sedikit kebiasaan baik yang diulang setiap hari. Sedangkan kegagalan adalah kebiasaan buruk yang diulang setiap hari. Gimana teman-teman? Beda nggak kesannya? Beda ya? Itulah kenapa ketika kita mau presentasi, kita perlu membuat narasi. Ya, nggak usah terlalu detail, tapi kita ngerti ada kata-kata tertentu yang bisa kita tekankan dalam sebuah presentasi. Agar apa? Agar presentasi kita nggak bosenin. Kemudian yang kedua, kita atur kecepatan pada kata-kata penting. Ya. Contoh, saya mendapatkan 300 juta rupiah. Kalimat yang kedua, saya mendapatkan 3 juta rupiah. Dengan hanya menekankan seperti ini, seolah-olah 3 juta itu lebih gede daripada 300 juta. Ya. Jadi kita yang pertama tekankan pada kata-kata tertentu, yang kedua kita atur kecepatan pada kata-kata yang penting buat kita. Oke. Gitu teman-teman. Ya. Yes. Itu yang bisa saya jawab. Teman-teman, rekan-rekan, mungkin ada lagi? Masih ada waktu sekitar 10 menit ya untuk kita feedback. Kalau memang sudah tidak ada lagi, ya kita lanjut dulu. Sebenarnya Mas Agus, kita perlu ini nih, perlu dokumentasi. Lupa Ya, saya. Gus. Saya fotokan. Mungkin teman-teman bisa on cam, monggo untuk on cam. Silakan. Mas Nathan, Mas Zaki, Bu Dewi, Bu Iki, Mbak Dian. Wah, terima kasih Terima yang kasih. sudah on cam. Dihitung ya Mas Agus ya. Siap. Oke, gayanya senyum. 1, 2, 3. Sebentar. Mungkin jempolnya mungkin, Gus. Kalau teman-teman ditunjukkan, saya hitung. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, makasih. Yes, terima kasih teman-teman ya. Kanata, Kalso sudah join ya di kamera. Oke, yang berikutnya apa ya? Yang berikutnya mungkin kita sharing tentang agenda-agendanya public speaking ya, Ganesha public speaking. Yang mau ngasih info Mas Agus atau saya nih? Coach Novan aja, karena saya belum prepare, Coach. Oke, siap.
Ini satu bentuk kejujuran ya. Oke teman-teman, izinkan saya untuk di sesi terakhir ini sharing terkait dengan agendanya Ganesha ya. Saya mau buka dulu Instagramnya Ganesha Public Speaking. Oke. Sebentar ya. Oke, saya share screen. Ganesha Public Speaking mana? Oke, ya. Yes. Nah, teman-teman silakan di-follow yang belum follow akunnya Ganesha Public Speaking ya. Ini ada Instagramnya Ganesha Public Speaking. Biasanya nih kita buat untuk sharing terkait dengan agenda kegiatan training maupun juga tips-tips public speaking ya untuk meningkatkan kemampuan public speaking kita. Silakan di follow Ganesha Public Speaking _SBY atau juga ada Ganesha Public Speaking ya. Jadi Ganesha Public Speaking itu ada di Surabaya dan Bandung, teman-teman boleh di follow. Dan ini dia acara kita pada bulan September ya. Nah, yes. Hari Sabtu Minggu besok ada confidence class offline ya di Bandung maupun Surabaya. Ya, bagi teman-teman yang masih belum merasa percaya diri nih bicara di depan publik, boleh ikut acara confidence class offline kita. Kemudian ada presentation skill online tanggal 17 dan 18 September, dan di akhir bulan kira-kira ada presentation skill dari Bandung maupun Surabaya ya. Jadi ini agenda reguler ya, reguler dari Ganesha Public Speaking. Di samping kita juga Ganesha Public Speaking melayani teman-teman yang mengajukan training corporate ya, atau perusahaan atau instansi lembaga di mana tempat rekan-rekan bekerja atau beraktivitas ya. Boleh ya, teman-teman bisa kontak admin di 08123343 ini ya, yang saya bold ini ya, saya blok. Nah itu bisa dihubungi di sana. Nah itu jadwal dari Ganesha Public Speaking di bulan September. Jadi akhir pekan ini ada, pekan berikutnya ada, pekan berikutnya juga ada. Jadi kita di Ganesha Public Speaking biasanya setiap pekan itu ada training reguler, ya offline maupun online. Gitu teman-teman ya. Silakan teman-teman yang mau join atau mereferensikan nih teman-teman yang sudah pernah join, pengen merasakan ya, atau ingin mereferensikan kepada teman-teman yang lain yang menurut teman-teman perlu ikut, silakan. Oke, itu aja dari saya, teman-teman semua, rekan-rekan semua. Saya terima kasih yang sangat banyak kepada pembicara kita malam hari ini dan juga kepada teman-teman yang udah join. Ya, saya kembalikan kepada Mas Agus. Silakan Mas Agus. Baik, terima kasih Coach Novan. Dan terutama terima kasih buat MC dan speaker, Mas Akbar dan Pak Made. Dan kami mengingatkan sekali lagi bahwa GPS Club ini adalah milik teman-teman, terutama alumni Ganesha Public Speaking. Jadi silakan untuk praktek, mumpung feedback dari Coach Novan itu gratis. Saya nggak tahu nanti tahun depan itu bisa bayar gitu ya, karena terkait BPM yang semakin naik gitu ya. Bisa aja nih Mas Agus nih. Jadi teman-teman manfaatkan dengan baik. Mungkin kalau ada yang mau jadi speaker maupun MC, monggo Kamis depan atau bulan Oktober juga bisa. Mungkin Mas Sabar jadi speaker, silakan. Jadi speaker. Ya. Iya, speaker. Jadi suka. Minggu depan masih ada acara. Oh, minggu depan masih ada acara. Siap. Itu dari kami. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Kami ucapkan terima kasih dan selamat malam. Sampai ketemu Kamis depan. Sampai jumpa teman-teman. Thank you semuanya. See you next time.